Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hanif akan melaksanakan kegiatan aksi nyata tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merupakan panduan bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum yang baik adalah yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu yang terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Fungsi kurikulum ada dua, yaitu sebagai alat dan sebagai pedoman. Fungsi kurikulum sebagai alat adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, sedangkan sebagai pedoman merupakan pedoman bagi guru dan siswa agar terlaksana proses pembelajaran yang baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Mengapa kurikulum perlu berubah? Yaitu yang pertama agar relevan dengan perkembangan zaman, yang kedua agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, dan yang ketiga agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Perbedaan kurikulum dulu dan sekarang. Kurikulum dulu, sumber belajar hanya dari guru di sekolah. Cita-cita murid pun terbatas, misalkan menjadi dokter, pilot, guru, tentara maupun polisi. Bentuk sumber pengetahuan berupa narasi. Sedangkan sekarang sumber belajar ada banyak sekali, mulai dari buku, internet, lingkungan, dan lain-lain. Cita-cita pun beragam, mulai dari YouTuber, gamer, content creator, pengusaha industri kreatif, dan lain-lain. Bentuk sumber pengetahuannya pun beragam, mulai pengalaman, teks, audio, dan visual. Lalu bagaimana sikap kita sebagai guru? Guru harus siap mengikuti perubahan zaman. Untuk itu, guru harus terus belajar, siap menerima perubahan, dan beradaptasi dengan perubahan. Guru harus berani untuk melakukan inovasi dan belajar hal-hal yang baru. Kerangka dasar kurikulum merdeka yaitu tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila atau P3, prinsip pembelajaran, struktur kurikulum, asesmen dan capaian pendidikan. Kesesuaian kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan harus sesuai dengan karakteristik, keadaan kontekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri atau yang biasa disebut KOSP. Prinsip pengembangan KOSP yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon jika berkenan untuk dapat mengisi lembar refleksi yang ada di kolom deskripsi.